Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bilal bin Rabah merupakan orang yang dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan sebagai seruan sholat selama hidupnya. Tapi ternyata diketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan sepanjang hidupnya. Alasan dari perihal ini sebenarnya telah banyak didiskusikan oleh para cendekiawan Muslim. Salah satunya adalah Imam Besar Arab Saudi, Syekh Asim Al-Hakim, yang kemudian berpendapat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan karena tanggung jawab yang ia emban untuk umatnya jauh lebih besar. Tanggung jawabnya sebagai khalifah tidak dapat diemban oleh orang lain. Oleh karena itu, beliau meminta bantuan sahabatnya Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan sebagai seruan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan karena beliau sibuk dengan urusan yang lebih penting dan bernilai lebih besar bagi umatnya. Jelas Syekh Asim. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar pernah menyampaikan, "Jika aku mampu memenuhi kewajiban untuk mengumandangkan azan sekaligus memenuhi tugas sebagai khalifah, aku akan melakukannya." Alasan lain mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan adalah karena beliau adalah sosok yang konsisten dalam melakukan sesuatu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Waktu beliau sudah dihabiskan untuk urusan umat. Hal ini membuatnya tidak dapat berkomitmen dalam hal lain, seperti mengumandangkan azan setiap waktu sholat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Al-Hasin Al-Kalam. Pendapat lain diungkapkan oleh Al-Hattab dalam kitab Muwahib Al-Jalil. Menurutnya, lafaz azan yang mencakup klausa kewajiban merupakan salah satu alasan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan. Lafaz "bersegeralah menuju sholat" dalam azab mengimplikasikan kewajiban yang harus segera dilakukan ketika diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilan beliau memiliki nilai wajib dan beliau ingin melindungi umatnya dari hukuman yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 63 yang artinya, "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menyelinap di antara kamu dengan bersembunyi. Maka hendaklah orang-orang yang menentang perintah Rasulnya takut akan mendapat fitnah atau azab yang pedih." Terakhir, alasan lain mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan adalah karena lafaz azan itu sendiri merupakan kesaksian. Imam Al-Naisaburi dalam Nur Al-Absar menyatakan, memberikan kesaksian kepada Nabi juga merupakan bagian dari azan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak pantas baginya untuk memberikan kesaksian kepada dirinya sendiri. Sebetulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan dalam beberapa kesempatan, meskipun bukan dalam konteks seruan sholat.
berdasarkan beberapa hadis yang dikutip dari buku Tadihul Adillah karya Haji Muhammad Syafi'i Hazami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan dalam beberapa kejadian. Salah satunya disebutkan dalam riwayat dari Abu Rafi radhiyallahu an, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat mengucapkan azan di telinga seseorang yang baru lahir. Begitulah kurang lebih pembahasan mengenai alasan Rasulullah tidak pernah azan. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ilmu sihir telah ada sejak lama. Bahkan ketika zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu ini tidak kasat mata dan banyak disalahgunakan untuk mencelakai orang lain. Melalui ilmu sihir, pelaku meminta bantuan kepada setan dan jin. Terkait sihir, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menjadi korban dari ilmu sihir. Kala itu, orang Yahudi bernama Labin bin Al-Asam yang mengirim sihir kepada sang Rasul. Mengutip buku Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah susunan Fida Abdillah dan Yusak Barhanuddin, Labid menerima beberapa tawaran dengan imbalan uang untuk memberikan sihir yang mematikan kepada Rasulullah. Ia membutuhkan beberapa helai rambut dari sang Nabi. Akhirnya, Labid dan putranya yang juga ia warisi ilmu sihirnya mengatur strategi untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhasil, Labid mengikat 11 buhul pada rambut sang Rasul, dan putrinya meniupkan semacam mantra pada setiap buhulnya. Setelah selesai, buhul diikat pada ranting kecil pohon kurma, dibungkus daun, dan dilemparkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Sihir tersebut hanya dapat dihancurkan dengan cara membuka ikatan buhulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Ingatan beliau terhadap sesuatu sering hilang secara tiba-tiba dan sering berhayal melakukan sesuatu yang tidak dilakukan.
Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga diselimuti rasa mudah lelah dan hilangnya selera makan. Akhirnya, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dari apa yang dideritanya. Ketika tidur, Rasulullah SAW bermimpi melihat dua orang. Orang pertama sedang duduk di kepala beliau dan satu orang lainnya berada di kaki beliau. Lalu satu di antara mereka memberitahu kepada yang lain penyebab dari penyakit Nabi Muhammad SAW dan nama dari sumur. Malaikat Jibril datang dan membenarkan mimpi Nabi Muhammad SAW serta menyampaikan dua surah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Sang Rasul meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk ke sumur tersebut sambil membaca dua surah itu. Setiap satu ayat dibaca, satu buhul terlepas dengan sendirinya, hingga semua buhul terlepas dan sihir pun hancur. Setelah itu, Rasulullah SAW kembali pulih seperti sedia kala. Selain surah Al-Falaq dan An-Nas, ada juga doa yang bisa dibaca agar terhindar dari sihir. Dikutip dari buku Doa dan Wirid, Mengobati Guna-Guna dan Sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah, tulisan Yazid bin Abdul Qadir Jawas, diterbitkan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Berikut doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.